Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Fakriya Salsabila, NPM 19.195 dari kelas E. Kali ini saya akan membahas materi tentang peluang dan tantangan revolusi industri 4.0 terhadap perekonomian Indonesia. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum ekonomi. Yang pertama ada pengertian revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitikberatkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Revolusi 4.0 ini muncul di abad 21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Lalu visi industri 4.0 adalah untuk membuat pabrik pintar menjadi kenyataan yang benar-benar memanfaatkan manufaktur digital. Manufaktur digital diyakini menjadi digitalisasi end-to-end dalam sektor manufaktur dan akan menciptakan ekosistem di keseluruhan rantai pasok. Di Indonesia, perkembangan industri 4.0 sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian. Indonesia menapaki era industri 4.0 ditandai dengan adanya serba digitalisasi dan otomatisasi. 4 prinsip dari revolusi industri 4.0 meliputi informasi yang transparan, keputusan mandiri, bantuan teknis yang mempermudah pekerjaan, dan juga kesesuaian dengan kebutuhan. Keempat prinsip tersebut menjadi penunjang bagi pertumbuhan usaha atau bisnis, di mana hal ini dapat menyederhanakan rantai suplai bagi dunia usaha. Dampak dari revolusi 4.0 di sektor ekonomi mengalami peningkatan, di mana sektor-sektor perdagangan dan UMKM meningkat dengan pesat. Dalam era industri 4.0, peluang bagi UMKM dan usaha kreatif sangat terbuka luas dan bahkan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dukungan kepada UMKM dan usaha kreatif berupa pendanaan, pelatihan, dan pendampingan bagi pemula. Dengan tujuan agar UMKM dan usaha kreatif tersebut dapat tumbuh berkembang sehingga secara makro akan berkembang pada semakin kokohnya perekonomian negara. Selain untuk pertumbuhan ekonomi bagi negara, fungsinya juga sebagai sarana pemerataan kemakmuran bagi masyarakat. Selanjutnya ada peran industri 4.0 di Indonesia. Seluruh dunia saat ini bergerak menuju industri 4.0 dan Indonesia juga bersiap mengikuti tren baru ini. Sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, sektor manufaktur mendominasi 20% PDB Indonesia pada tahun 2017. Hampir 1 dari 5 jiwa di Indonesia bekerja pada sektor ini. Oleh karenanya, jika industri 4.0 sukses di Indonesia, negara ini akan melihat pertumbuhan PDB setidaknya sebesar 7% per tahun antara tahun 2018 dan tahun 2030. Dan industri manufaktur akan berkontribusi sebesar 26% pada tahun 2030. Revolusi industri 4.0 memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pendapatan global dan meningkatkan kualitas hidup populasi di seluruh dunia. Sampai saat ini, mereka yang telah memperoleh hasil maksimal darinya adalah konsumen yang mampu membeli dan mengakses dunia dan layanan digital. Contoh penerapan industri 4.0. Contoh dari penerapan industri 4.0 di Indonesia sendiri dapat kita lihat pada industri makanan, serta minuman, tekstil, otomotif, elektronik, serta kimia. Selain itu, terdapat 5 contoh industri yang lahir karena adanya perkembangan teknologi digital. Saya akan berikan 2 contohnya. Yang pertama adalah e-commerce, yang merupakan transformasi industri retail yang tersentuh pengaruh teknologi yang kemudian berubah menjadi hal tersebut. Pada awalnya, e-commerce ini merupakan sebuah platform yang digunakan untuk transaksi jual beli antar pengguna yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pengusaha besar. Lalu contoh yang kedua ada pembayaran digital. Hal ini dapat kita lihat melalui industri pembayaran digital yang saat ini terus-menerus bertumbuh. Hingga saat ini terdapat lebih dari 10 vendor pembayaran digital yang beroperasi di Indonesia dengan fitur keunggulan yang berbeda masing-masingnya. Pembayaran digital ini
tumbuh dengan pesat karena memberikan kemudahan serta keamanan bagi penggunanya untuk melakukan transaksi. Dengan menggunakan pelayanan ini, pengguna dapat dengan mudah membayar tanpa memerlukan membawa barang lain saat keluar rumah dan hanya memerlukan gadget yang dibawanya setiap hari. Lalu ada tantangan dan peluang industri 4.0. Revolusi industri 4.0 memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pendapatan global dan meningkatkan kualitas hidup populasi di seluruh dunia. Sampai saat ini, mereka yang telah memperoleh hasil maksimal darinya adalah konsumen yang mampu membeli dan mengakses dunia dan layanan digital. Sebagai pengganti otomatisasi, untuk tenaga kerja di seluruh ekonomi, penggantian pekerja oleh mesin dapat memperburuk kesenjangan antara pengembalian modal dan pengembalian tenaga kerja. Di sisi lain juga dimungkinkan bahwa pemindahan pekerja dengan teknologi akan secara agregat menghasilkan peningkatan dalam pekerjaan yang aman dan menguntungkan. Tantangannya adalah ada 4 tantangan utama sehubungan dengan industri 4.0 di Indonesia, termasuk kapabilitas, masalah pendanaan, minimnya infrastruktur teknologi atau digital dan pemasok sistem bagi 4.0, bagi industri 4.0 serta regulasi dan kebijakan yang timpang tindih dan memerlukan sinkronasi lebih lanjut. Lalu untuk masalah pandangan dan kapabilitas, sektor manufaktur bukan hanya membutuhkan suntikan dana segar, tetapi implementasi industri 4.0 juga membutuhkan talenta asing dan juga teknologi untuk membantu meningkatkan kapabilitas dan kualitas industri domestik. Selain dapat memanfaatkan peluang yang ada, sebagai pelaku usaha, ada tantangan yang harus dihadapi secara bijaksana. Tantangan tersebut berupa persaingan yang cukup ketat yang berskala global. Untuk dapat menghadapi tantangan yang ada, beberapa aspek perlu diperhatikan, yaitu aspek pendidikan, kemampuan adaptasi, kolaborasi, serta kemampuan dalam kreasi dan inovasi. Lalu ada peluang. Peluang bagi industri 4.0 di Indonesia terutama digerakkan oleh faktor demografi negara ini untuk 1 dekade selanjutnya. Populasi besar di Indonesia memiliki lebih dari 100 juta pengguna ponsel pintar dan lebih dari 145 juta orang terhubung dengan internet. Keuntungan besar dalam realitas industri 4.0. Menurut studi yang dilakukan McKinsey pada tahun 2018, hampir 78% perusahaan Indonesia menyadari konsep industri 4.0. Hanya berada di belakang Vietnam, yaitu 70%, yang mengejutkan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan juga Thailand memiliki tingkat kesadaran yang lebih kecil bila dibandingkan dengan Indonesia. Dengan eksekusi yang tepat, pada tahun 2025, industri 4.0 diperkirakan berkontribusi sekitar 121 miliar US dollar terhadap PDB Indonesia. Percepatan ekonomi digital melalui industri 4.0 mungkin membantu Indonesia menghasilkan hingga 150 miliar US dollar per tahun pada tahun 2025. Indonesia tentu menjadi pasar yang menarik bagi setiap pengusaha asing, meskipun ada tantangan tersendiri yang terpacu dalam industri 4.0. Era industri 4.0 juga dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk dapat memanfaatkan kondisi tersebut dengan bijaksana, di mana kondisi tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha, namun ada juga tantangan sebagai konsekuensinya. Peran pemerintah sangatlah penting untuk menciptakan kondisi iklim usaha yang kondusif, sehingga upaya pemerintah dalam pemerataan kemakmuran bagi masyarakat bisa terwujud. Bentuk peran pemerintah dalam memberikan fasilitas dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen perlu senantiasa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.